Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdahu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada sekarang, dalam mata kuliah ilmu tauhid ini perkenankan saya untuk bisa menemani Anda sekalian dalam pembelajarannya. Kemudian langsung saja untuk pertemuan kita yang pertama ini saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan kontrak belajar kita selama 1 semester ke depan. Oke, sebelumnya ini mata kuliah kita adalah ilmu tauhid. Bobot mata kuliahnya ada 2 SKS. Kodenya AHS 1103, Program Studi Keluarga Islam atau HKI. Kemudian jumlah pertemuan ada 14 pertemuan. Jadi ditambah UAS dan ditambah UTS dan UAS itu ada 16 pertemuan. Seperti yang direncanakan oleh fakultas dan akademik. Oke, adik-adik mahasiswa, ini deskripsi mata kuliah kita, yaitu mata kuliah terkait dengan ilmu tauhid, merupakan mata kuliah yang membahas tentang teologi. Jadi kita akan membahas terkait dengan teologi atau dengan istilah ketuhanan ya, dengan pendekatan filsafat dan berbagai dalil-dalil nakli dan akli. Jadi kita mengedepankan dalil nakli dan akli. Rujukannya yaitu dari Al-Quran, hadis, sunnah, dan pendapat para ulama yang lain. Terus ruang lingkup mata kuliah ini mencakup konsep dasar ilmu tauhid, mulai dari pengertian sejarah timbulnya permasalahan kalam, yaitu ilmu tauhid itu bisa dimaknai juga ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nama-nama lain ilmu tauhid, sumber ilmu tauhid, membahas aliran sumber ilmu tauhid, terus membahas aliran teologi. Membahas aliran teologi ini seperti nanti ada aliran Khawarij, Murji'ah, kemudian ada golongan Sunni, ada golongan Syiah dan yang lain-lain, serta sejarah munculnya dan doktrin-doktrinnya, yaitu setiap firqah atau setiap kelompok-kelompok itu mempunyai doktrin-doktrinnya. Itu pasti nanti ada yang sama, ada yang beda. Nah, kita akan pelajari semuanya itu, doktrin-doktrin ini, serta perbandingan antara aliran mengenai masalah-masalah dalam tauhid seperti pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Jadi nanti selain membahas doktrin-doktrin dari aliran-aliran tersebut, kita juga akan membandingkan aliran tersebut, yaitu permasalahan-permasalahan. Terus kemudian kita juga akan mengenal sifat Tuhan dan sifat-sifat uluhiyahnya, kemudian kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Nah, jadi nanti saya harapkan mahasiswa mempunyai nalar kritis terkait dengan hal ini. Tapi jangan terlalu overload. Itu juga tidak ketinggalan bahas tentang pemikiran ulama salaf dan khalaf. Jadi nanti pembahasan kita juga pembahasan salaf dan khalaf tersebut. Oke.
Indikator kompetensi target belajar mahasiswa itu ada beberapa ya. Mahasiswa mampu menyebutkan nama-nama lain dari ilmu tauhid beserta definisi masing-masing, yaitu nanti ilmu tauhid itu sama dengan ilmu kalam, sama dengan ilmu yang lain-lain juga ya. Nanti kita bisa analisis. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis sejarah timbulnya permasalahan. Kenapa dijadikan ilmu tauhid atau ilmu kalam tersebut itu menimbulkan permasalahan. Sejarah itu timbulnya aliran-aliran itu, timbulan aliran-aliran itu pasti ada permasalahan. Permasalahan apa nanti yang melandasi munculnya aliran tersebut. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan berbagai aliran teologi atau ketuhanan tersebut ya. Terus ini mahasiswa mampu membandingkan doktrin teologi. Jadi nanti kita akan membandingkan doktrin, contohnya doktrin Syiah dengan doktrin Khawarij dengan doktrin Sunni, bagaimana itu tersebut. Terus kemudian mampu membedakan salaf dan khalaf. Jadi ada ulama salaf dan ada ulama khalaf. Nanti kita bahas. Tapi inti perkuliahan ya ini yang paling penting ya. Di pertemuan 1 sampai 3 itu materinya dari dosen, dari saya sendiri nanti. Terus kemudian 4 sampai 15 atau pertemuan keempat sampai pertemuan ke-15 nanti presentasi mahasiswa sesuai dengan temanya ya, sesuai dengan tema. Jadi nanti saya akan bagikan beberapa poin atau beberapa tema, kemudian nanti bisa kita sepakati apakah saya yang akan membagi atau ketua kelas atau disepakati bersama untuk membaginya. Tapi nanti itu di pertemuan keempat. Untuk pertemuan pertama ini sampai pertemuan ketiga nanti saya. Jadi ada waktu beberapa minggu, yaitu kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan itu bisa menyiapkan materi untuk presentasi mahasiswa. Oke. Metode pembelajaran kita dalam kondisi normal itu kita bisa dengan cara presentasi diskusi seperti biasanya. Kemudian kita juga ada tanya jawab, terus kita pecahkan masalah-masalah di dalam kelas. Akan tetapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini tidak mungkin tatap muka. Nah, kita akan menerapkan protokol social distancing yang dianjurkan oleh pemerintah. Yaitu kita nanti akan menggunakan model e-learning atau model Google Classroom. Tapi dari dari fakultas itu sudah diarahkan ke e-learning. Jadi kita nanti fokus saja ke e-learning. Kalau nanti e-learning itu masih ada trouble atau kita ganti ke Google Classroom. Tapi untuk mempermudah kita dalam komunikasi via atau platform tersebut, kita masih menggunakan WA Group. Oke, itu ya. Dan nanti silahkan mahasiswa itu membuat video terkait dengan presentasi atau tema yang didapatkan oleh mahasiswa. Nah, kita ya, ini media pembelajaran kita e-learning, Google Classroom, Zoom, atau WA Group. Evaluasinya untuk penilaian saya nanti terhadap mahasiswa, yaitu tugasnya itu membuat makalah dan membuat PowerPoint yang divideokan itu 30%. Terus untuk UTS dan UAS 50%, partisipasi aktif 10%, kehadiran 10%, jadi total 100%. Nah, ini ya tugas mahasiswa
Nah, ini tugasnya mahasiswa membuat makalah per materi yang akan dibagi oleh dosen. Ya, nanti disepakati saja apakah saya yang akan membagi atau kalian yang membagi, gitu ya. Kita fleksibel saja, dibuat seenjoy mungkin, dibuat sefleksibel mungkin. Terus yang kedua, menyampaikan materi tersebut dengan cara membuat PowerPoint yang divideokan pada setiap pertemuan sesuai jadwal. Yaitu nanti setelah membuat makalah, silahkan makalah tersebut diringkas dalam PowerPoint. Diringkas ya. Ini nanti diringkas dalam PowerPoint PPT. Nah, kemudian setelah PPT ini nanti silahkan dikirim ke saya, dikirim ke dosen ya. Kirim dosen. Nah, setelah dikirim nanti bisa diakses semua mahasiswa lewat Google lewat e-learning atau Google Classroom. Jadi begini, nanti membuatnya itu jadi sebelum hari H perkuliahan itu harus dikirim terlebih dahulu. Jadi jangan sampai nanti 1 jam atau 2 jam belum kuliah itu baru dikirim. Harusnya dikirim 1 hari sebelumnya. Jadi tolong nanti mahasiswa yang kebagian tugas hari itu untuk menyiapkan dirinya, gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, mereview materi setiap pertemuan. Jadi ini tugas tambahan yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi untuk bisa mengontrol mahasiswa, apakah mahasiswa itu mengikuti materi atau tidak, itu mereview setiap pertemuan. Dan review ini harus tulis tangan, ya. Tulis tangan. Tulis tangan tersebut nggak usah banyak-banyak, cukup 2 atau 3 paragraf saja. Yang penting mahasiswa itu mengerjakan atau mereview setiap pertemuan tersebut. Oke. Referensi mata kuliah ini bisa dilihat sendiri ya. Nanti saya share outline-nya terkait dengan referensi ini dan tema-temanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat berkuliah, selamat belajar. Semoga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ilmunya melalui pelajaran atau melalui mata kuliah ilmu tauhid. Terima kasih. Ila liqa fi amanillah. Syukran ala husni timamikum wa akhirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.